sidangnya Baradae. Ya. Nah, keterangan abang kan bukan melihat dan mendengar langsung. Betul. Ya. Nah, pakar menyebutkan itu hanya perkiraan saja. Adakah upaya dari abang untuk mengungkap bukti tersebut? Jadi begini, sudah terjadi dulu pembunuhan. Sudah terjadi pembunuhan baru saya terlibat. Tetapi saya belum jadi pengacara, saya sudah punya firasat bahwa itu tindak pidana pembunuhan. Makanya saya tulis di Facebook saya, polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Nggak lama kemudian, nggak sampai 10 menit, ada saksi Sangga. Nah, kemarin juga dia bersaksi itu. Langsung dia komen, oh itu beremu tulang kan begitu. Dari situ awalnya. Lalu besok paginya langsung komunikasi dengan ibunya almarhum. Saya katakan lakukan ekshumasi, lakukan visum et repertum, lakukan otopsi. Kenapa? Saya bilang ini saya punya firasat pembunuhan terencana kan dari situ awalnya. Lalu ibunya almarhum mengatakan, wah itu diutus Tuhan, maksudnya dia manggil saya itu utusan Tuhan karena hanya itu yang peduli kepada kami, semua memusuhi kami. Bahkan polisi-polisi itu, terutama propam itu, sangat membenci kami, melakukan intimidasi, meretas handphone kami, tidak boleh membuka peti. Dari situ saya langsung makin yakin dengan 340. Maka langsung saya buatkan juga surat kuasa 340 atau pasal 340 pidana, Junto 338, Junto 351 ayat 3, Junto 5556. Karena saya sudah yakin dengan mendengar mereka seperempat jam saja bahwa ini pembunuhan terencana. Dari situlah berawal. Kemudian saya selidiki lagi di mana sepatunya, di mana sendalnya, di mana baju yang dipakai. Sampai sekarang kan nggak jelas. Tetapi saya bisa temukan sepatu dan sendalnya itu ada di Sungai Bahar. Ada yang antar polisi dari sini, tapi sudah dicuci atasnya, tapi di bawahnya masih berdarah. Ini kan aja informasi intelijen ya bang ya? Iya. Nah kemudian ada juga perpindahan uang tanggal 11. Dari rekening almarhum walaupun dia sudah dikubur, tetapi dalam tanda petik dari kuburan masih bisa transfer uang kan begitu. Ini kan ajaib. Nah ini kan data intelijen. Maka saya menghadap kabar eskrim sini kan diterima oleh Dirtipi Texas juga sama Dirtipidum. Bang, saya ada terima data ini, ada perpindahan uang 200 juta. Diperiksa-periksa ternyata benar. Kemudian PPATK bekerja, PPATK juga sudah membekukan rekening itu. Artinya kan ini kan informasi yang sangat berguna. Tapi kalau ditanya apakah saya melihat, ya saya nggak lihat. Tapi ini informasi benar adanya, kan begitu. Jadi kalau misalnya dibuat cara-cara klasik pembuktiannya, saya harus melihat, harus mengalami, mendengar sendiri. Ya saya tidak melihat. Bagaimana saya bisa melihat orang sudah terjadi pembunuhannya? Lalu mereka misalnya mengatakan ini tembak menembak. Joshua menembak 7 kali, tidak ada yang kena. Lalu Baradae menembak 5 kali, kena 4 kali, tapi menghasilkan 7 peluru. Itu kan bagi saya janggal. Maka saya analisa gambar-gambarnya. Dari gambar-gambar itu ada luka lebih daripada 10 kali. Di luar luka tembak juga ada kan gitu. Maka saya analisa, maka saya investigasi. Maka saya laporkan ke polisi dugaan pembunuhan terencana. Dan ternyata satu persatu kan kebohongannya itu terungkap. Tetapi kalau ditanya, mana buktinya? Apakah kamu melihat? Ya saya tidak melihat. Tapi saya menginvestigasi. Kira-kira begitu. Bang, soal hukuman gimana nih bang? Hukumannya FS sama PC. Abang optimis untuk jadi sebetulnya saya mau menolong mereka. Mau menolong kalau mereka jujur dan berterus terang. Tapi kalau saya pancing terus supaya mereka jujur dan berterus terang kan nggak mau. Yang mau kan cuman Baradae. Maka kepada Baradae saya katakan, kalau dia minta maaf dan menyesal, kita harus maafkan. Kan klien saya kan saya doktrin begitu. Kita harus memaafkan Baradae, apalagi dia usianya masih muda dan kemungkinan besar dia tidak ada motif untuk membunuh, tapi diperintah. Walaupun belakangan dikasih hadiah, dikasih uang miliaran rupiah atau dijanjikan dan diberi juga handphone kan begitu. Maka ketika kemarin dia meminta maaf kepada ayah ibu daripada almarhum, saya bilang terima dan dimaafkan kan begitu. Kan lebih bagus begitu berterus terang daripada ngarang-ngarang cerita dilecehkan padahal tidak ada. Ramai dorong Ferdy Sambo diganjar hukuman maksimal dalam kasus Brigadir J. Hukuman berat menanti Irjen Ferdy Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Setidaknya demikian ancaman pasal-pasal yang disangkakan kepada mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu.
Terkait kasus pembunuhan berencana, Sambo dijerat pasal 340 subsider, pasal 338 junto pasal 55, dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Nah, ini adalah hukuman bagi Ferdi Sambo, yaitu maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Oke, itu tentang ancaman hukuman kepadanya, dan masih ada yang lain teman-teman, mari kita lihat. Tak hanya diduga menjadi otak pembunuhan, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidik dalam kasus kematian Yosua. Nah, ternyata bukan hanya menjadi dalang pembunuhan atau yang merencanakan pembunuhan, tetapi dia juga menghalang-halangi para penyidikan dalam kasus kematian Brigadir Yosua, supaya para penyidikan tidak mengetahui apa yang menjadi dalang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam perkara ini, dia dijerat pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara. Sambo juga dikenakan pasal 221 ayat 1 dan 233 KUHP. Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, hingga kini masih memproses berkas perkara Sambo dan para tersangka lainnya. Setelah lengkap, berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk selanjutnya dibawa ke meja hijau. Nah, ternyata bahwa Ferdi Sambo bukan hanya dalang dalam pembunuhan, tetapi dia juga menghalang-halangi para penyidikan di dalam kasus itu, sehingga semakin lama semakin besar hukumannya. Lantas, akankah perbuatan Ferdi Sambo nantinya diganjar hukuman maksimal? Baik, mari kita lihat bagaimana hukuman yang diberikan kepada Ferdi Sambo. Hukuman mati. Mayoritas masyarakat setuju jika Ferdi Sambo dihukum mati. Ini tergambar dari hasil survei sejumlah lembaga terkait kasus kematian Brigadir J. Nah, ternyata bahwa menurut survei bahwa masyarakat setuju kalau Ferdi Sambo dikenakan hukuman mati. Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis 26 Agustus 2022 misalnya menunjukkan bahwa 76 responden setuju jika Sambo dihukum mati. Ya, nah ini sangat ngeri sekali teman-teman, dan memang benar bahwa sesuai dengan